Baik, sebelum saya memulai presentasi saya, perkenalkan nama saya Riris Lediana Barasa dengan NIM 24030421 dengan prodi Teknologi Informasi semester 4, eh, mata kuliah Pemrograman Sistem dan Jaringan. Baik, di sini saya mempresentasikan web scraping yang berjudul Google Maps Review Scraper, yaitu pengambilan data ulasan Google Maps menggunakan metode web scraping berbasis Python, CSS, JS, dan HTML. Baik, adapun pendahuluannya yang pertama itu ada pengertian web scraping, yaitu merupakan teknik otomatis mengekstrak data dari halaman web menggunakan script seperti Python plus Beautiful Soup or Selenium. Yang kedua itu ada web grabbing banner, yaitu web grabbing banner ini merupakan proses identifikasi informasi sistem server versi OS dari hidden response dipakai dalam penetration testing. Selanjutnya ada web service, yaitu merupakan standar komunikasi antara aplikasi via HTTP menggunakan REST JSON atau SWAP XML sebagai fondasi integrasi sistem. Selanjutnya ada pengertian web scraping, banner grabbing, web service menurut para ahli. Yang pertama itu ada pengertian web scraping menurut Mitchell 2018, Marcos 2020, Broker, dan Bayesian 2019, yaitu web scraping adalah otomatisasi proses pengambilan dan penguraian data dari HTML, lalu menggantikan pekerjaan manusia secara terprogram. Lalu pengertian banner grabbing menurut Council, Stallings, dan Whitman, yaitu teknik pengintaian atau reconnaissance untuk mengidentifikasi versi sistem dan perangkat lunak server yang melalui informasi yang terekspos pada header layanan jaringan. Selanjutnya ada pengertian web service menurut W3C W3C dan Thomas Lear dan Roy Fielding. Yaitu web service ini adalah jembatan komunikasi antara aplikasi lintas platform yang menggunakan standar terbuka seperti HTTP, SOAP, dan XML JSON. Nah, adapun tujuan dari web scraping ini ada 5. Yang pertama itu pengumpulan data secara otomatis yang berguna untuk menggantikan copy paste manual, mengambil ribuan data dari web secara cepat dan efisien. Yang kedua itu ada harga dan kompetitor yang berguna untuk mengumpulkan harga dari e-commerce untuk analisis kompetitif dan strategi bisnis. Yang ketiga ada research dan machine learning, yaitu yang berguna untuk uh, menyediakan dataset besar untuk akademis, analisis sentimen, dan pelatihan model AI atau ML. Yang keempat itu ada agregasi konten dan berita yang berguna untuk mengumpulkan artikel dari berbagai sumber ke satu platform terpusat untuk kemudahan akses. Yang kelima itu ada pengindesan mesin pencari, yaitu yang berguna untuk Google Crawler menjelajah dan mengindeks miliaran halaman web secara kontinu. Nah, contoh nyata penggunaannya itu ya, yang pertama itu ada e-commerce. Bisa kita lihat seperti Tokopedia, Shopee. Yang kedua itu ada media, yang ketiga ada keuangan, yang keempat ada HR dan rekrutmen, yang kelima ada AI dan ML, yang keenam ada properti. Nah, adapun kaitan web scraping dengan sistem operasi ini bisa kita analogikan seperti jika scraping adalah sebagai mobil, maka sistem operasi adalah sebagai jalan raya atau rambu lalu lintasnya. Nah, web scraping ini dengan sistem
sistem operasi ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama itu ada jaringan internet. OS ini membuka jalur koneksi ke web untuk script scraping supaya bisa diakses halaman target. Yang kedua itu ada memori dan CPU. OS menyediakan RAM dan mempercepat proses kerja view CPU agar scraping berjalan dengan lancar. Yang ketiga ada sistem berkas. OS ini menyimpan hasil data ke penyimpanan fisik atau CSV database secara terstruktur. Yang keempat ada otomatisasi script. OS ini menjalankan script scraping secara terjadwal atau cron job atau task scheduler. Nah, berikut hasil pengerjaan dan struktur proyeknya, yaitu saya menggunakan struktur indeks HTML, CSS, dan JS. Lalu menggunakan app.py yaitu Python or Flash, dan Selenium. Lalu ada CSV dan export. Berikut cara kerja sistemnya. Yang pertama itu kita menjalankan app.py, lalu ke server Flash berjalan di localhost 5000. Yang kedua, kita membuka browser lalu mengakses alamat server app.py. Yang ketiga, kita menginput link URL Google Maps tempat yang ingin di-scrap. Yang keempat, menentukan jumlah ulasan maksimal. Misalnya kita bisa membuat 10 review atau 50 review. Yang kelima, klik mulai scraping, lalu Selenium akan otomatis mengambil data. Yang keenam ada hasilnya akan tampil di tabel seperti nama, rating, teks, ulasan. Yang ketujuh, data tersimpan otomatis ke hasil review CSV. Nah, berikut adalah hasil scraping yang saya buat, yaitu contohnya kampus 2 IAKN Tarutung. Ada nomor, nama pengguna, rating, ulasan. Nah, bisa kita lihat contohnya saya membuat di Visual Code app.py. Nah, bisa kita lihat ini merupakan alamat servernya. Lalu ini ada indeks HTML-nya. Lalu kita akan menyalin alamat server ini ke browser. Lalu dia akan beralih seperti ini. Seperti ini. Lalu jika kita mengisi link di sini di Google Maps ini, kita bisa mencari tempat di Google Maps. Contohnya saya membuat Google Maps-nya kampus 2 IAKN Tarutung. Lalu saya akan menyalin linknya. Lalu kita akan meletakkan link tersebut. Selanjutnya kita bisa memilih maksimal berapa review ulasannya. Di sini saya buat 50 review. Lalu kita mulai scraping. Lalu akan muncul seperti ini. Contohnya seperti ini. Lalu di Visual Code juga akan muncul seperti ini. Nah, baik, kesimpulan dari web scraping yang saya buat ini yaitu yang pertama ada aplikasi berbasis Python Flex ini berhasil mengekstrak data ulasan Google Maps secara otomatis dari tautan yang kita masukkan atau dimasukkan pengguna. Yang kedua itu sistem ini mengidentifikasi data pengguna atau user, lalu memberikan rating bintang dan mengisi teks ulasan dengan akurat dari halaman Google Maps.
Yang ketiga itu ada pengujian pada kampus 2 YKN Tarutung yang membuktikan program dapat menarik ulasan publik dari berbagai pengunjung kampus. Yang keempat itu ada hasil scraping otomatis disimpan ke format CSV atau hasil review CSV-nya supaya dapat diakses melalui via Visual Code maupun Excel. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.